Babak baru terkait ijazah Rismon yang diduga palsu. Roy Suryo dan Reply Harun mati-matian bela Rismon. Mereka sepertinya jilat ludah sendiri nih ya. Nah, kita saksikan videonya berikut ini. Terlebih dahulu, Bang Adi, tadi sempat ada pernyataan dari Rismon Syanipar bahwa laporan terhadap dirinya terkait dengan ijazah palsu di Universitas Yamaguchi ini merupakan untuk menggeser permainannya agar fokus tidak di ijazah Jokowi atau legal standingnya dulu dong apa? Tanggapan Anda? Legal Saya rasa bukan itu standing. maksud kita. Kita ingat pada saat kira-kira 7 bulan yang lalu di Rakyat Bersuara, saya juga kan membongkar mengenai yang dikatakan ini kan ijazahnya ini. Oh, Ketika ditayangkan ini saya sudah mengatakan bahwa ini ijazahnya ini diduga ini palsu. Karena perbedaannya sangat mencolok. Kalau di Jepang itu ijazahnya itu selalu berwarna kuning dan karena dibuat dari serat bambu. Sedang yang ini adalah HVS. Dan juga Interupsi Mbak. huruf kanji itu juga Interupsi. perform ya. Jadi ada Bentar. Ya. huruf kanjinya itu juga ada patternnya untuk bicara kanji. Dan yang menarik di sini ya kalau di sini itu hanya stem. Ya, stem ini artinya namanya nih Yamaguchi. Kalau di sini adalah nama dari rektornya, tapi pakai stem. dong. Kalau di sini ditulis Hiroshi Kato, pakai huruf romaji. Tidak ada huruf romaji di dalam ijazah ataupun sertifikat itu yang berbahasa Jepang. Ini permasalahannya sebetulnya sudah dilihat dari situ, udah kita poin, sudah tahu itu. Kesimpulannya banyak Banyak kejanggalan, bukan hanya itu ya, yang juga mengenai patennya juga yang ditolak oleh Yamaguchi. Kemudian banyak lagi juga misalnya disertasinya kita nggak jelas di mana. Sebetulnya banyak sekali, tapi yang paling menonjol itu pada saat ketika waktu Rakyat Bersuara itu saya tonjolkan ini kelihatan semua Baik. gitu. Jadi intinya pada dasarnya kita berdasarkan data, bukan kita bisa Baik. ngomong, dan juga korespondensi dari Universitas Yamaguchi itu ada. Baik. Mas Ya, Roy, silakan. Ya ini mestinya dijelaskan dulu ya. Kalau misalnya iNews ini mengundang perwakilan dari Yamaguchi atau dari Kedubes Jepang, itu kita oke lah, kita terima. Legal standingnya Andi Aswani apa? Gitu loh. Apakah dia bagian dari Universitas Yamaguchi atau dia mendapatkan hak dari situ? Ya, dia dapat data-data itu dari mana? Gitu loh. Jadi sebenarnya harus fair dulu. Jelaskan kepada pemirsa legal standing dia apa? Ya, atau nanti harus dikatakan kecuali dia mendapatkan surat yang resmi gitu ya dari Yamaguchi untuk menyampaikan ini. Boleh. Kalau enggak, kan hanya kayak orang ngomong di pasar aja. Kasihan dong acara ini. Itu. Nggak, pertanyaan saya juga legal standingnya Roy Suryo di mana? Siapa? Kamu legal standingnya apa? Saya. Oh jelas, saya sahabatnya Rismon. Clear. Udah jelas kalau itu dan saya tahu. Mana legal sahabatnya? Nggak boleh Loh, kata jelas. luar biasa legal standingnya apa? Saya sahabatnya Rismon. Oh, kok kebenaran itu harus Roy, diungkapkan. Roy. Saya tahu Jangan persis. berbicara masalah legal standingnya aja Anda juga punya. Kami dalam masalah lulusan UGM asli. Anda lulusan Anda mana? kan kita bicara tentang Yamaguchi tapi kan saya tahu Daigaku Rismon. adalah Saya tahu Rismon ijazah adalah yang dari memang UGM. adalah diduga Anda bukan yang UGM, dipalsukan bukan oleh saudara Yamaguchi, Rismon bukan siapa-siapa. dan menuduh Konyol lagi. kepada Pak Jokowi bahwa Pak Konyol Jokowi lagi. ijazahnya palsu. Ini orang abal-abal nggak Artinya punya ini apa-apa. adalah Investasinya juga maling nggak jelas teriak ini dia. maling. Investasinya mana Dan nggak ketika jelas ini. dikatakan, ditanyakan Ayo, oleh Bang saudara Ade, Rismon, Bang Roy. diberikan Kayak badut diungkapkan ngomong. saudara Ngomong. bahwasannya ijazah Anda itu adalah asli dari Jepang. Siapa? Apakah ada? Apa Adi. itu? Tan? Nggak ada legal standingnya, nggak ada Ini apa-apanya. serangan balik untuk Iya. timnya Rismon begitu. Apakah ingin Saya katakan, kan saya katakan, ini 7 bulan yang lalu. Ini kita sudah paham untuk itu. Ya ngapain nggak dikatakan 7 bulan yang kita lalu? melihat ini adalah bisa menjadi skandal besar di Ya, Republik suratnya ini. mana? Yang dari Yamaguchi mana? Mana Skandal surat dari besar Yamaguchi-nya mana? di Republik ini ketika Suratnya dari Yamaguchi seseorang mana? ini yang mengaku ya. Suratnya dari seorang Yamaguchi ilmuwan, mana? ya, Yang ngaku-ngaku lulusan Yamaguchi dari itu. S2 dan S3 dari Yamaguchi Jepang. Bapak kata Ketika saya katakan pakai bahasa Jepang, Suratnya apakah dia Yamaguchi mengerti mana? bahasa Nggak Jepang? ada. Yang sangat sederhana. Dia tidak sama sekali mengetahui bahasa Jepang itu. Mana suratnya nggak Artinya, ada? Gimana? ya, ini adalah Mana? pembohongan Buktinya yang mana? benar-benar terjadi di Republik. Suratnya Yamaguchi-nya mana? Bang Refli? bicara soal legal standing ya kan. Sedangkan di baik tanya legal standingnya Anda apa?
Roy, intinya gitu ya kan. Legal standing saya, Rismon sahabat saya. Oh lah lah lah. Selama ini pada saat Andi Azwan ya membela ijazah Pak Jokowi itu asli. Roy Suryo kan sering bertanya, legal standing Anda apa? Hah? Nah, Roy Suryo sendiri ditanya legal standingnya apa? Kok bisa-bisanya legal standingnya? Saya sahabat Rismon. Kacau ya, kacau. Nih, secara hukum Anda seperti apa? Lucu banget ini. Jadi saya bicara hukum ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Takutnya nggak lucu ya. Elah. Saya lawyer RRT untuk kasus ijazah palsu Jokowi. Oh. Jadi belum ditunjuk untuk kasus yang lain. Nah, tetapi tentu diundang di sini karena mungkin dianggap karena Rismon adalah klien saya dalam konteks ijazah Jokowi kan begitu. Nah, Dan karena bagian itu dari tim RRT ya, sendiri. karena itu saya ingin melihat dalam perspektif yang itu karena itu yang paling relevan. Jadi gini, justru ya ketika mereka mempermasalahkan ijazahnya Rismon, maka sesungguhnya ketika RRT mempermasalahkan ijazah Jokowi, itu ya mereka memberikan justifikasi bahwa sesungguhnya persoalan ijazah itu adalah persoalan yang memang harus dibuktikan. Nah, cuman bedanya adalah kualitas Rismon dan kualitas Jokowi itu ya berbeda lah. Oh. Satu mantan presiden, dua Kok periode. merendahkan Rismon? Yang namanya public accountability. Satu adalah warga negara biasa saja yang kebetulan kritis terhadap kekuasaan yang sudah lewat. Kok merendahkan Merendahkan Rismon? Jadi Rismon. sesungguhnya ketika kemudian dia serang balik dipertanyakan soal kredensialnya, menurut saya ya justru ini makin memperlihatkan ya kan bahwa dugaan 99,9% ijazah Jokowi palsu itu menemukan pembenarannya karena Anda menyerang balik itu kayaknya killing the messenger ya kan. Jadi siapa pembawa pesan berusaha dibunuh ya sama saya. Debat begini tiba-tiba ada yang mensomasi kan kampungan banget coba bayangkan orang kok debat ada yang mensomasi. Kita harus bedakan antara pendapat dan perbuatan. Kalau pendapat itu Anda mau sekritis-kritisnya itu ada di ruang demokrasi, tapi perbuatan beda. Kalau misalnya saya mengatakan ini scan ijazah asli gitu ya, itu perbuatan. Padahal bohong itu. Itu bukan pendapat. Ya saya ngasih contoh. Jadi kita harus bedakan. Jadi kalau misalnya ada orang yang melaporkan karena ada yang mengaku punya scan ijazah asli misalnya, lalu dilaporkan itu karena perbuatan. Ya, Tapi kalau kita jelas berpendapat, ya kan, 99,9% ijazah Jokowi palsu dan itu dilaporkan, kampungan yang melaporkan itu. Nggak paham tentang demokrasi. Ya. Berarti Refli Harun ya ini ngatain Roy Suryo ya kampungan. Karena Roy Suryo mensomasi YouTuber yang berhak berpendapat. Nah, gitulah Baik, ya. kalau melihatnya dari segi hukum seperti apa? Ya, Indonesia ini kan warga negaranya ada haknya. Setiap warga negara itu memiliki hak yang bisa melaporkan kalau di tingkat kepolisian, juga bisa dilaporkan. Jadi saya rasa yang menimpa Rismon ini sama dengan apa yang menimpa Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi hak setiap warga negara Warga negara melapor dan juga dilaporkan. Iya. Ini hak yang sama. Sama. Jadi kebetulan juga Bang Rismon ini kan meneliti ijazah. Apa salahnya kalau ijazahnya juga diteliti? Kan sama, persamaan hak. Diatur undang-undang, demokrasi. Nah, kalau kita yang bicara demokrasi ntar Persamaan sebentar kalau kita ngomong kita diprotes. Kalau mereka bisa ngomong, apalagi Mas Roy, apa aja boleh dah. Oh boleh, Apa aja boleh. Pokoknya Bang Andi Aswan nggak boleh apa-apa. Yang boleh cuman Bang Roy aja. Bodiar. Intinya bahwa Itu membuka kebenaran. intinya saya sampaikan bahwa yang dari Yamaguchi mana? Saudara Rismon kalau memang asli tunjukin Tunjukkan. aja ijazahnya ke publik. Betul, Ini loh ijazah dibalik saya. ya. Gelar Sekarang. S3 saya doktoral di Yamaguchi. Ini yang S2 di Jepang juga. Motiar kowe mon. Salah seperti Pak Jokowi udah Iya, tunjukin aja gitu. ini saya yang meminta saudara Rismon lah. Udah
Udah tunjukin aja Bang Rismon. Saya pengennya Bang Rismon hadir. Betul. Jadi gini, Biar kita Betul. tahu gitu loh. Ntar Betul. dulu, saya dulu Betul, ngomong, saya betul. nggak potong-potong. Bahwa interupsi kemudian, kan boleh, interupsi. nah itu Silakan. baru interupsi. Jadi begini, saya ingin membawa itu nuansa pada ilmu pengetahuan ya. Jadi instead of kita berdebat, begini, kita Seharusnya Rismon itu diundang. Satu lagi yang paling penting, Bang Bil, karena Bang Bil yang melaporkan itu lebih seru seharusnya ya. antara yang namanya ijazah yang sudah Itulah digunakan iNews pada ini. ranah publik sama ijazah yang tidak digunakan pada ranah Interupsi. publik, ya kan? Interupsi. Ijazah Jokowi Kita beri itu kesempatan dulu. adalah ijazah yang sudah digunakan ranah publik sehingga pengecualian dalam undang-undang KIP keterbukaan informasi publik itu tidak berlaku Interupsi. sehingga Interupsi. dia sampai kapanpun menjadi ranah Interupsi. publik. Sementara Rismon itu bukan untuk jabatan publik, ya kan? Adapun dia kemudian bicara Interupsi. mengenai hal-hal yang Interupsi. terkait dengan dirinya, kita harus bedakan Oke. mana yang namanya kewajiban hukum, oke? Mana yang namanya kita kewajiban sudah tangkap etis, Interupsi. poinnya. mana Bang. kewajiban moral, itu loh. Oke, silakan. Ya, apa yang dikatakan saudara Refli Harun ini, dia mestinya juga membaca background dari saudara Rismon. Kau baca itu Refli. Saudara Rismon Sianipar ini menggunakan ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi Daigaku itu sebagai dosen, Sebagai ahli. sebagai ahli di Universitas Mataram. Dia nggak pernah baca yang namanya undang-undang keterbukaan Memang informasi bicara publik. ini, itu dipakai oleh saudara Dia nggak Rismon. pernah baca. Beda. Ada bedanya. Mana ada Sebagai dosen, sebagai ahli di Dia Universitas masuk- ya, Mataram. dia Iya dong. Artinya apa? Ya, dia Dari mana? Dari mana lainnya? Orang yang gak buat Udah Bang Rismon kemarin aja Ini nggak punya standingnya juga untuk bicara masalah itu. Ya, ini jelas, udah mengatakan ini. Lanjutan ijazah. 14 tahun. Ini sudah salah. Ini tidak kalah dengan perdebatan ijazah Jokowi. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah. Anda kembali diinterupsi pemirsa. Saya akan ke Bang Andi Aswan. Bang Andi, kemarin di Polda Metro Jaya Anda sempat mengatakan Rismon sekarang sudah nggak kayak singa lagi, Ya. tapi seperti kucing yang mengeong. Boleh dijelaskan? Ya, saya bisa katakan itu kan. Dalam stasiun TV yang sebelah itu kita ada perdebatan dan saya cukup kaget ketika dia mengatakan yang tidak biasanya gitu. Biasanya kan kalau bicara Pak Jokowi itu selalu mengatakan tidak menggunakan Bapak Jokowi Iya, iya. gitu kan. Ataupun nama saya langsung Andi Aswan dan nada keras dapat. Tapi dia dengan nada lembut dia bilang pakai juga Bang, panggil Pak Jokowi, ya itu cukup surprise buat saya untuk itu. Mungkin lagi bulan puasa kali, Pak. Ya, kalau puasa ya, ini kan bukan bulan puasa nih masalahnya. Beliau kan nggak puasa. Azwan juga dah. Jadi, dan saya melihat ya, ketika kita menggiring untuk masalahnya ijazah yang dia ini kita adukan itu, dia tuh selalu keluar dari pembicaraan itu. Betul. Ya, kita Menghindar. melihat apakah ini telah terjadi sesuatu perubahan dari berhalusinasi mendarat kembali ke keadaan yang nyata, bahwasanya saya ini ya bergabung dengan mereka itu tidak baik misalnya. Mestinya berkontemplasi dirinya. Mestinya saya ini hanya ada di Bali G aja dengan saya punya YouTube-nya gitu. Ketika masuk di Jakarta ya itu yang terjadi. Ya, nasi sudah menjadi bubur ibarat untuk kata saya itu. Jadi apapun itu ya, kalau kita melihat apa yang kita laporkan itu adalah bukan sekedar lapor-melapor. Kita dengan research, kita sudah 7 bulan mengadakan riset untuk itu. Kita berkorespondensi dengan Universitas Yamaguchi, dengan PPI yang di Oke. Jepang, PPI Yamaguchi juga, ya. Dan itu sudah ada mensreanya Sini, semuanya. jelasin sini. Jadi kita lihat saja, ya penyidik kan sudah memanggil, ya dari BAP saksi kita sudah di BAP semua. Poin yang disampaikan saksi kemarin apa saja, Pak? Ya poin-poinnya kita menyerahkan semua bukti-bukti, berikut juga ya dari surat dari Yamaguchi University juga yang Salah kita- satu hal yang kalau- mungkin bisa Abang bilang cukup fundamental. Jadi bukti ini apa? Ya ini saya nggak bisa katakan di sini untuk yang fundamental, yang jelas semuanya sudah kita berikan, ya. Jadi istilahnya itu sudah menjadi barang bukti. Tadi jelasin dulu nih. Yang penting nanti beliau akan dipanggil sebagai saksi terlapor, ya. Rismonnya ya tinggal membeberkan aja argumentasinya Sini, terhadap
yang kita berikan sebagai barang bukti di Baik. Polda Metro. Oke, gimana Sebelum Bang Roy? terlalu jauh ya, supaya pemerintah juga Mantap. tidak terbutuhkan oleh statement-statement yang konyol. Alah, Roy. Kata Bang Refli Sontoloyo tadi ya. Apakah dosen itu jabatan publik? Ini saya bacakan aturannya. Undang-undangnya ada. Kebetulan nomornya sama 14, tapi bukan 14 tahun 2008. Ini 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pendidik dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransparansikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi bla 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 kepada masyarakat. Artinya Apalah kalau ini. dosen Jelas. adalah profesi akademik, bukan jabatan politik, bukan jabatan publik yang dipilih atau diangkat untuk menyalurkan fungsi pemerintah. Apa yang dimaksud jabatan publik? Memegang kewenangan tanpa negara. Ini ada loh ini undang-undangnya. Ya, Jadi itu bukan kan asal Nggak nyambung. Fungsional di sana. Keputusan Jabatan yang fungsional. Iya tahu. Maka baca undang-undangnya. Undang-undang itu jabatan publik yang dikecualikan. Betul. Jadi contoh jabatan publik itu presiden, menteri, gubernur, anggota asal DPR, tiba-tiba hakim, akal jaksa, aja dia. pejabat dan lain sebagainya. Status dosen di perguruan tinggi negeri ASN, PPPK, dosen non ASN. Namun meskipun PNS ini jelas banget, jabatan dosen tetap jabatan fungsional, bukan jabatan publik. Dah jelas. Ngelantur. Jadi artinya gini, ini ada sesuatu yang Apa jadinya? apakah itu bukti-bukti yang nanti mau dikatakan asal tidak? Yang saya sudah satu. Intinya kalau bukan jabatan publik, Rismon boleh sah-sah saja pakai ijazah palsunya jadi dosen, jadi tenaga pendidik. Itu maksudnya si Roy Suryo. Oh, sakit ini. Legal standing dari orang-orang ini itu nggak jelas. Yang kedua, mana yang katanya dari Yamaguchi? Saya khusnuzon saja. Kalau sebelum ada bukti hitam di atas putih dari Yamaguchi yang bukan hanya email, tapi itu surat resmi, ada cap bahasanya, ada clear, ya, oke. Dan status Ngapain dia nunjukin ke itu kau? adalah tetap benar. Status ijazahnya tetap benar selama belum dibuktikan di pengadilan Nah, itu. bahwa itu palsu. Boleh saya jawab? benar. Itu. Roy Suryo jilat ludah mereka sendiri. Selama ini ya ijazah Pak Jokowi mereka tuduh palsu, padahal belum ada keputusan pengadilan. Ini catat nih. Apa yang dikatakan dia? Jadi menelan ludahnya sendiri. Dia selalu mengatakan Pak Jokowi sudah dijudge oleh dia sebelum dibuktikan oleh Yes. pengadilan. Jokowi itu jabatan 99,9%. Betul. Itu menelan Iya. ludahnya yang sudah Betul. dibuktikan Yang kaya sendiri. muda yang Itu menanggung yang dilakukan jatuh dia oleh yang mengatakan Roy Suryo ini. presiden ijazah Ya kan? asli. Artinya Padahal ya, kalau kita katakan aja di Asuhan dia semua orang parah, ya kok. alumni dari Jepang. Nggak jelas. Ingat, Itu Jandra, sudah bukan alumni seluruh Jepang, alumni bukan juga Jepang alumni negeri itu dia. mempunyai koneksi yang Ngapain kuat. juga dia ngomong? Di bawah dari Legal standing-nya Persada. nggak ada itu. Yang koneksi yang kuat Universitas yang online ada aja di itu Indonesia. ribut aja. Ya, Ya. mereka mempunyai jaringan untuk itu. Mana? Yang kita Mana ada buktinya? bukti untuk itu. Nggak Tidak ada perlu kita buktinya. lampirkan bukti yang bersih. Nggak Itu ada adalah barang buktinya. bukti yang Mana? Tunjukin. nanti Tunjukin itu buktinya. adalah di Iya, Polda tunjukin. Metro Jaya. Saksi Anda sudah ke Jepang langsung, Kakak Yamaguchi Mana? langsung. Dari Jepang mana saksi? Saya tunggu tanggal mainnya. Lah iya Kalau enggak. saya tersenyum, itu sudah tanggalnya. Oh, ya, dia memang Oke. tersenyum. Ada rencana salah kapan, dia Bang? bohong aja dia. Dalam bulan ini. Bukan. Bohong aja Dalam dia. bulan Suara ini. tersenyum dia bohong bilang ijazah. Dalam bulan ini akan berangkat ke sana dan sudah teman-teman di Yamaguchi juga Indrusi sudah akan ya. bertemu. Ya, Oke, nih. Kalau baik. saya Yang kita Beren. ya, mestinya penyidik itu juga adil. Ya. Harusnya Kok penyidik yang pula? merupakan perbuatan dan diperkirakan itu adalah tindak pidana, betul-betul ya ditelusuri juga gitu loh. Nah, kita ini kan melihat ada yang namanya unequality dalam Nah, ya kalau di sana kan pede banget tuh kalau sama penyidik. Ya. Sementara kita ini ingin menegakkan yang namanya good governance, clean government. Alah lah. Saya balik lagi soal pejabat publik dan lain sebagainya. Hanya dua kondisi saja yang memungkinkan seorang warga negara bernama Rismon Sianipar menunjukkan ijazahnya. Ya. Satu, Ya, siapa? karena kehendaknya sendiri. Ya. Dua, ijazah itu digunakan untuk jabatan publik. Yes. Nah, jabatan publik itu bukan yang kayak tadi dosen dan lain sebagainya. Jabatan publik itu adalah Jelas betul. jabatan yang memang sebenarnya jabatan karena pemilihan biasanya. Tetapi ada jabatan-jabatan publik yang tidak pemilihan, diangkat. Menteri misalnya, itu jabatan publik. Oke. Nah, karena itu sekarang kalau kita mau bicara mengenai kewajiban, maka kewajiban yang utama itu adalah Jokowi. Nah, kemungkinan Jokowi yang harus lagi? menunjukkan Dulu nih, Bang. ijazahnya gitu Untuk loh. Rismon dulu, apakah ada kemungkinan Rismon akan menunjukkan ijazahnya? Nah, jadi kalau soal itu ya, Rismon sudah ber-WA sama saya, ya Oke. kan? Jadi
sebenarnya saya kan tidak berhak untuk mewakili dia karena in this case kan saya bukan lawyer dia, belum ditunjuk sebagai lawyer. Ya, berarti legal standingnya nggak jelas juga dong. Nggak jelas. Lebih jelas lagi sana. Lebih nggak jelas sana legal standing Iya, kan? tadi dia Ini mau Mampus kau Repli. Kita ini kan bro, pelapor. interkoneksi. Kita ini kan ya. pelapor. Bro, mana suratnya pelapor, interkoneksi mana? Ini kasus pelapor. ini adalah dengan kasus Kesempatan Jokowi. dulu ke Bung Revi. Interkoneksi kasus ini dengan kasus Jokowi dan saya lawyernya. Baik. Jadi dia mengatakan dia gini, ini soal pemahaman kita ya, pemahaman kita terhadap sebuah proses akademik. Alah. Dia mengatakan, ya kan, dia bilang gini, mungkin kita nggak paham proses mata kuliah, jurnal, book chapter maupun paten. Hanya saya yang paham, ya, hanya saya yang paham. Betul, itu semua. Kupret. Kemudian, lalu saya bilang universitas kasih apa? Transkrip nilai dan plus ijazah. Jadi saya kira Udah. sooner or later dia akan buktikan itu. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita bicara by law berdasarkan hukum yang ada, tidak ada satupun yang bisa memaksa Rismon untuk menunjukkan ijazahnya karena dilindungi oleh hukum. Terserah ya mau nunjukin atau enggak, nantilah tunggu si Rismon dipanggil, diperiksa Polda Metro Jaya karena Rismon sudah dilaporkan ya oleh Bang Bil ya terkait dugaan ijazah palsu. Yang jelas lagi, yang selama ini dilakukan Roy Suryo, Repli Harun itu hanya pembenaran saja. Mereka juga tidak sendiri. Roy Suryo sendiri mengakui, ya kan, belum ada putusan pengadilan, nggak bisa disebut palsu itu ijazah si Rismon. Lah, berarti selama ini yang mereka lakukan apa? Mereka menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, padahal belum ada putusan pengadilan. Jelas kan? Kita akan tunggu nih tanggal mainnya ya. Pada saat Rismon nanti dipanggil Polda Metro Jaya terkait laporan Bang Bil ya soal ijazah Rismon yang diduga palsu. Rismon entah kemana nih ya, belakangan ini udah jarang muncul, udah mulai mau kabur nampaknya Rismon ya. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi nanti kita di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.